Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah at-talaba 'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya. Kemudian kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, karena Islam ini adalah hidayah, nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Karena umat manusia tidak semuanya Islam, tidak semuanya Muslim, maka bersyukurlah bagi seseorang yang telah menjadi Muslim sejak lahir. Maka dengan rasa syukur kita menjadi seorang Muslim, kita mengamalkan syariat Islam dan kita mentaati Allah dan Rasulullah dan mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya. Itulah bukti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa hal, yaitu tentang hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana beliau membantu buang hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membawakan satu ember air dan tongkat. Kita sudah mengambil pelajarannya dan faedah-faedahnya sudah kita pelajari di hadis tersebut. Kemudian pada materi kali ini, yaitu pelajaran ke-10, kita akan mempelajari hadis ke-15. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari materi berikutnya, hadis ke-15. Hadis apakah itu? Kita lanjutkan. Hadis ke-15. An Abi Qatadah al-Haris ibn Rabi'i al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. Saya ulangin. An Abi Qatadah al-Haris ibn Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. Naam. Hadis ke-15. Cukup singkat padat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda itu menggunakan jawami'il kalim. Apa itu jawami'il kalim? Yaitu kalimat yang mudah difahami, jelas dan padat. Tidak panjang kalimatnya, tapi jelas. La yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi. Jelas. Wa huwa yabulu. Oh, ditambahin lagi wa huwa yabulu, sangat jelas. Wa yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Jadi kita akan artikan biasanya sabda Rasulullah atau yang Rasulullah ucapkan itu karena sudah jelas,
itu jarang sekali orang salah paham. Mungkin beberapa hal Rasulullah bercerita tentang hal gaib, yang gaib seperti tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Tapi tentu dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh orang lain. Itu keistimewaan Rasulullah. Beliau tidak mengucapkan bahasa-bahasa yang sastra, yang sangat tinggi. Mungkin ada beberapa hal yang Rasulullah ucapkan, tapi ketika itu manusia yang diajak bicara itu paham dan jelas. Nah, di dalam hadis ini dari Abu Qatadah Haris bin Rabi' radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian memegang kelaminnya atau alat kemaluannya dengan tangan kanan pada waktu kencing." Nah, jelas ini. Janganlah seseorang di antara kalian memegang alat kemaluannya dengan tangan kanan pada waktu kencing. Kemudian, jangan mengusap dengan tangan kanan di saat buang hajat, dan jangan bernafas di dalam bejana. Himbauan, larangan. Bagaimana penjelasannya? Ya, janganlah seseorang di antara kalian memegang kemaluannya, kelaminnya dengan tangan kanan pada waktu kencing. Nah, di sini di dalam hadis ini sangat jelas bahwa ketika kencing, ketika buang air kecil, itu kita tidak boleh memegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Tidak boleh. Rasulullah melarangnya. Ya, Rasulullah melarang hal tersebut, maka hal ini tidak boleh kita lakukan. Kenapa Ustaz? Kenapa Rasulullah nggak bolehin? Kan tangan, anggota badan kita, bukan tangan orang lain. Kenapa tangan kita nggak boleh? Tangan kanan. Nah, nanti akan ada penjelasannya. Intinya, kenapa tidak boleh? Secara umum, tangan kanan atau hal-hal yang sebelah kanan itu mulia. Maka kita tidak menggunakannya untuk hal yang tidak pas, tidak pantas gitu. Nah, contohnya ketika buang hajat itu atau ketika kencing, ketika kencing itu kan sedang mengeluarkan kotoran tuh. Ketika menggunakan tangan kiri perlu dipegangin, itu menggunakan tangan kiri maka itu pas. Tapi ketika menggunakan tangan kanan itu tidak pas. Karena seharusnya apa? Seharusnya ketika keluar kotoran itu, yang tangan kanan itu tidak perlu memegangnya. Seperti itu. Sebagaimana kita cebok, nanti ada penjelasan berikutnya, itu kita tidak menggunakan tangan kanan. Maka sama memegang kemaluan untuk menghindari cipratan, itu menggunakan tangan kiri. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan pun tidak boleh memegang tangan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Karena perempuan biasanya ketika buang air kecil langsung nggak dipegangin. Maka untuk yang yang laki-laki memegang dengan tangan kanan itu dilarang oleh Rasulullah. Ya, kita harus taat kepada Rasulullah, nurut sama Rasulullah, maka kita tidak boleh memegang dengan tangan kanan kemaluan kita. Di dalam hadis ini, apakah larangan tersebut haram atau makruh atau apa? Wallahu ta'ala alam, ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang itu larangan, berarti haram, nggak boleh dilakukan. Ada yang bilang, itu makruh, maksudnya sebagai adab-adab aja. Adab-adab seorang muslim itu tidak boleh menggunakan tangan kiri untuk memegang kemaluan ketika kencing, seperti itu.
Kemudian, janganlah mengusap dengan tangan kanan di saat buang hajat. Maksudnya apa? Jangan cebok menggunakan tangan kanan. Ya, kemudian jangan seumpama dia istijmar menggunakan batu atau daun atau tisu, maka pun tidak boleh dengan tangan kanan. Itu maksudnya. Intinya, membersihkan sesuatu itu tidak menggunakan tangan kanan. Ini jelas. Megang kemaluan pakai tangan kanan nggak boleh. Kemudian cebok dengan tangan kanan pun nggak boleh. Atau mengusap dengan tangan kanan menggunakan tisu, menggunakan daun, itu pun tidak boleh. Tapi yang harus dilakukan adalah menggunakan tangan kiri. Kemudian, dan jangan bernafas di dalam bejana. Ya, ini penting. Rasulullah mengajarkan adab-adab agar tidak bernafas di dalam bejana. Ketika kita minum air di gelas, ya, itu tidak bernafas. Apalagi meniup. Nah, meniup makanan atau meniup air atau bernafas air tidak boleh. Ya, banyak sekali hikmahnya. Di antaranya agar sisa-sisa kotoran yang ada di mulut atau yang ada di hidung itu tidak nempel, itu tidak jatuh. Di dalam masalah bernafas di bejana ada hadis bagaimana sih cara minum yang baik. Cara minum yang baik adalah seumpama seseorang ingin minum 1 gelas, maka menggunakan 3 nafas. Minum, kemudian ambil nafas. Minum berapa teguk, kemudian lepas, ambil nafas lagi. Kemudian minum berapa teguk sampai habis, udah nafas selesai. Jadi 3 nafas, salah nafasat, 3 nafas udara. Jadi 3 nafas. Itu cara minum yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ustaz, apakah boleh minum sekaligus? Boleh, tapi tidak mencontoh Rasulullah. Seperti itu. Jadi di sini ibaratnya ada adab-adab yang perlu dilakukan oleh seorang muslim, yang mana adab-adab tersebut berkaitan dengan makan dan minum. Ketika minum, itu tidak perlu bernafas di dalam bejana, tapi boleh untuk bernafas di luar bejana atau di luar tempat minum, di luar gelas. Paman minum, kemudian setelah minum berapa tegukan lepas dan boleh bernafas. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka dalam hadis ini kita harus mengikuti contoh-contoh Rasulullah. Islam itu sempurna, Masya Allah sempurna. Segala hal diajarkan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, makan, buang hajat, kemudian apa lagi, minum, di jalan, di masjid, di tempat makan, di rumah, di asrama, dengan tetangga, semuanya ada diajarkan oleh Rasulullah. Maka sepatutnya kita mengamalkan apa yang dicontohkan atau dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Baiklah, kemudian kita ambil faedahnya. Faedah hadis. 1. Dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan pada waktu kencing, dan demikian pula beristinja dengan tangan kanan. Nah, nggak boleh megang kemaluan pakai tangan kanan ketika kencing, itu nggak boleh. Dan juga memegang tangan dengan apa? Untuk beristinja. Apa itu istinja? Cebok. Juga nggak boleh. Memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing tidak boleh. Ustaz, berarti kalau nggak kencing boleh dong? Wallahu ta'ala a'lam. Karena lafaz hadisnya adalah saat kencing saja, wa huwa yabul.
kencing, maka tidak mengapa, insya Allah. Memegang kemaluan, hanya memegang saja ya, memang menyentuh, tiba-tiba tersentuh atau tiba-tiba terpegang, itu tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya tidak dilakukan, ya. Ada pula ya ulama memahaminya, udah berarti ketika kencing atau ketika apa sengaja memegang tangan kanan tidak boleh. Ya, intinya ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, kita amalkan. Kita nggak boleh megang kemaluan dengan tangan kanan. Udah, entah itu kencing, entah untuk biasa, entah untuk pegang-pegang, itu nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Apalagi ketika kencing atau apa, itu tidak boleh. Maka menggunakan tangan kiri. Dan juga ketika cebok pun tidak boleh menggunakan tangan kanan. Kemudian 2, menghindari segala sesuatu yang kotor atau najis dengan tangan kanan. Ya, kita hindari hal-hal yang kotor. Makanya ketika kita membersihkan cebok atau apa, itu menggunakan tangan kiri. Membersihkan najis pun dengan tangan kiri. Kemudian As-San'ani, seorang ulama yang menulis kitab Subulus Salam, rahimahullah, berkata, larangan bernafas di dalam bejana agar tidak membuat jijik atau akan jatuh dari mulutnya atau hidung sesuatu yang mengotorinya. Nah, ini jadi nggak boleh nafas di situ karena agar tidak jijik dan tidak tidak ada hal nafas yang jatuh, percikan ludah yang jatuh atau air liur yang menempel di air tersebut atau di bejana tersebut setelah minum. Jadi ketika nafas, percikan dari hidung itu tidak menempel. Kemudian 4, tinggi dan mulianya syariat Islam yang mana memerintahkan segala sesuatu yang bermanfaat dan memperingatkan dari segala sesuatu yang bermadarat. Nah, ini penting sekali nih. Islam itu jelas, mudah masuk akal, mudah difahami, mudah diterima. Maka dengan kemuliaan syariat Islam, segala sesuatu yang bermanfaat itu dianjurkan, dan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, madarat, itu dihindari. Banyak sekali hal-hal di dalam Islam itu yang baik-baik, maka kita amalkan. Adapun hal-hal yang dilarang, bisa itu adalah ada hikmahnya, entah itu madarat atau memang sesuatu itu dilarang. Maka hendaknya kita mengamalkan semuanya. Nah, inilah pelajaran pada pagi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah memberi catatan ilmu amal dan pahala untuk kita semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini tugas, silakan tugas tulis hadis yang tadi sudah disampaikan, kemudian terjemahannya, kemudian faedahnya. Tulis semuanya, hadisnya, kemudian terjemahannya, kemudian faedahnya di sebuah kertas atau buku, kemudian difoto, kemudian dikirim. Ya, inilah pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nahtati bil waqafatil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.